Halo teman-teman, selamat datang di webinar Anak Jagoan 2, Jauhkan Adiksi Gawai, Optimalkan Potensi Anak, Pemanfaatan Ruang Digital untuk Pembulan Anak. Kami, tim KKA, Kebijakan Keselamatan Anak, ada aku Zahra dari SMP Lab School Jakarta. Aku Kaira dari SMA Lab School Jakarta. Aku Syakira dari SMP Lab School Cibubur. Aku Ken dari SMA Lab School Cibubur. Aku Ranada Vina Ramadhani dari SMK 9 Kota Tangerang. Tim KKA atau Kebijakan Keselamatan Anak dibentuk untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan webinar anak yang dilaksanakan secara daring ini aman, nyaman, dan terlindungi hak-haknya dari ancaman cyberbullying, online abuse, online grooming, dan unsafe campaign untuk semua peserta, khususnya bagi teman-teman. Nah, untuk itu, teman-teman perlu tahu nih, selama mengikuti kegiatan ini, ada beberapa tata tertib yang harus diikuti selama kegiatan berlangsung. 1. Teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini adalah peserta dari kegiatan Jagoan 2 yang diselenggarakan oleh Sijiwa, didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Siar Sia-Sia, Sekolah Lab School Jakarta, Sekolah Lab School Cibubur, dan SMK Negeri 9 Tangerang yang sudah mendaftar melalui link yang ada. 2. Penyelenggara mematikan fitur private chat atau pengiriman pesan antar peserta untuk menjaga keamanan dari ancaman cyberbullying, online abuse, online grooming, dan unsafe campaign. Tapi jangan khawatir kok teman-teman. Teman-teman masih bisa berinteraksi dengan seluruh peserta dan panelis melalui kolom chat yang disediakan. Teman-teman, tidak diperkenankan untuk memberikan komentar atau pertanyaan yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi yang mengarah pada unsur SARA. 4. Secara otomatis kami menonaktifkan kamera peserta untuk melindungi privasi dan hanya panelis yang memiliki akses untuk menyalakan kamera saat kegiatan berlangsung. Teman-teman tidak diperkenankan untuk membagikan nomor HP atau WhatsApp dan identitas pribadi lainnya melalui kolom chat kepada siapapun, terkecuali penyelenggara kegiatan untuk kebutuhan door prize atau e-certificate. Bagi teman-teman yang mendapat ancaman cyberbullying, online abuse, online grooming, dan unsafe campaign ketika webinar berlangsung, dapat menghubungi salah satu tim KKA, Kebijakan Keselamatan Anak, melalui private chat. Teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan dengan bertanya kepada panelis atau memberikan komentar positif di kolom chat selama kegiatan berlangsung ya. Selamat menyaksikan dan mengikuti kegiatan sampai akhir, karena ada door prize menarik dan e-certificate yang bisa teman-teman dapatkan loh. Jagoan 2. Jauhkan adiksi gawai, optimalkan potensi anak. Adiksi gawai, no way. Jagoan, yes. Yang pertama adalah sambutan. Sambutan pertama datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Ibu Ciput Eka Purwiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan. Kami persilakan. Terima kasih, Zeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya ini salam sehat dan salam jagoan ya buat semua yang hadir pagi ini. Tentu yang pertama izin menyapa yang kami hormati dan banggakan Ibu Dina Haryana dari Yayasan Semai Jiwa Amini atau Sejiwa. Kemudian juga para pembicara dalam kegiatan webinar Jagoan 2 hari ini. Kemudian pihak sekolah dan tim kebijakan keselamatan anak dari SMA Lab School, SMP Lab School Cibubur, dan juga SMK 9 Tangerang. Anak-anak semua yang Bunda banggakan yang telah hadir di sini, khususnya untuk seluruh penyelenggara panitia dan yang bertugas luar biasa. Tentu kami merasa bangga dan super bahagia bisa hadir bersama-sama dengan anak-anak pagi ini serta Bapak Ibu semua. Tentu anugerah kesehatan dan keselamatan yang harus kita senantiasa naikkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Sehat, Maha Esa, dan tentu juga kami merasa kegiatan jagoan yang sudah, program jagoan yang sudah berjalan untuk yang kedua kalinya ini telah berbuah dengan manis bagi anak-anak
memiliki kapasitas untuk betul-betul mengoptimalkan gawai untuk unlock the potensial yang dimiliki oleh anak-anak selama ini. Tentu anak-anak adalah harta yang paling berharga bagi sebuah bangsa dan negara. Jauh lebih berharga dibanding segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Karena itu investasi yang diberikan, yang harusnya investasi terbesar yang diberikan itu adalah untuk anak-anak kita ini. Termasuk kegiatan seperti program jagoan, ini adalah investasi untuk kepentingan terbaik sepertiga dari populasi Indonesia, di mana generasi Z atau Gen Z yang saat ini hidupnya memang betul-betul mungkin 80% atau 100% terkoneksi dengan gawai digital, memerlukan penguatan kapasitas dan pendampingan baik untuk anak-anak sendiri, terutama untuk para orang tua atau wali yang menjadi pengasuh anak-anak. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini kita alami tentu memberikan kesempatan yang baik ya bagi kita semua. Namun tidak semua anak dapat mengakses berbagai perkembangan teknologi itu dengan baik. Kalaupun bisa mengakses, belum semuanya dapat memperoleh keuntungan atau bahkan mulai dari informasi yang sesuai dengan usianya demi tumbuh kembang anak yang berkualitas. Akses anak terhadap fasilitas teknologi atau gawai, internet, dan media sosialnya mestinya perlu dijamin untuk keselamatannya, antara lain melalui akses ke informasi dan pengetahuan yang layak bagi anak. Dan tim kebijakan keselamatan anak ini adalah salah satu bentuk upaya yang sistematis dan melembaga serta berkelanjutan untuk memastikan anak-anak di sekolah dalam proses beraktivitas online selalu terjamin keselamatannya. Nah, kemajuan teknologi informasi ibaratnya sering dikatakan seperti pisau bermata dua, yang selain manfaat juga memiliki risiko. Risiko-risiko atau bahaya di dunia digital antaranya berbagai bentuk kekerasan berbasis online. Seperti tadi disebutkan, bullying, grooming, ataupun bahkan phishing dan penipuan-penipuan lain. Semuanya mempergunakan tipu muslihat berupa iming-iming dengan tujuan akhirnya adalah untuk mengeksploitasi anak. Dan sudah banyak kita dengar, kita lihat di media beberapa kasus yang dilaporkan terkait eksploitasi seksual dan pornografi anak melalui media digital. Gawai diakui untuk generasi saat ini merupakan media yang sangat akrab dalam kehidupan kita. Baik untuk keperluan pribadi, untuk keperluan belajar, dan bahkan orang tua untuk keperluan bekerja. Penggunaan gawai ini membantu terus sebagai alat komunikasi dan sumber informasi, dapat juga untuk anak-anak ini menikmati ya hiburan-hiburan yang disediakan secara online. Baik itu berinteraksi dengan teman yang tidak harus teman itu dekat, tetapi jauh pun bisa dijangkau, bahkan lintas negara melalui media sosial. Kemudian ada games-games online, juga ada fitur-fitur lainnya yang secara daring sebetulnya bermanfaat untuk anak dan memberikan kapasitas bagi anak untuk menggali potensinya lebih jauh. Hobi-hobi baru, minat-minat baru, pengetahuan baru. Nah, yang kita khawatirkan adalah beberapa hal yang karena tumbuh kembang anak belum bisa memahami bagaimana mengatur waktu, mengelola emosi, kemudian juga berinteraksi dengan orang asing, dan bahaya-bahaya lain. Tetapi yang lebih adalah kemampuan anak untuk mengelola waktu dengan baik, manajemen waktu, mengelola screen time, menjaga kesehatan, sehingga beberapa anak
menjadi berbahaya untuk mengalami kecanduan gawai yang semakin terlihat meningkat di 5 tahun terakhir ini. Kita belum ada angka pasti terkait persentase ataupun jumlah anak yang mengalami kecanduan gawai ini. Namun dari sejumlah kasus yang terungkap di publik yang kami koordinasikan dengan berbagai pihak maupun hasil kajian dan survei ataupun penelitian menunjukkan bahwa fenomena kecanduan gawai pada anak berada pada situasi yang cukup mengkhawatirkan. Yang menjadi korban tidak hanya anak-anak yang terlibat dalam sejumlah kasus pidana sebagai akibat dari penggunaan gawai yang berlebihan, tapi ada anak-anak lain yang menjadi korban bahkan sampai kehilangan nyawa. Nah, perilaku orang tua dalam penggunaan gawai sehari-hari di sekitar anak, serta penerapan peraturan dalam penggunaan gawai dalam keluarga, memiliki pengaruh terhadap perilaku dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan hasil studi yang kami pantau, beberapa karakter anak tertentu seperti mudah emosi, tantrum atau rewel, dan banyak menangis berperan dalam penggunaan gawai, di mana orang tua cenderung akan memberikan gawai kepada anak agar mereka menjadi tenang dan tetap diam atau tidak menangis. Dengan demikian, ini salah satu contoh, kita pandang penting memperhatikan faktor yang ada pada anak, serta bagaimana interaksinya dengan pengasuhan orang tua. Terlibatan orang tua dan lingkungan rumah tangga, serta lingkungan di mana anak hidup, tentunya sangat berpengaruh dan penting untuk memastikan perkembangan awal anak-anak ini on track sesuai dengan berbagai kondisi optimal yang harusnya diwujudkan oleh anak. Adik-anak dan Bapak Ibu semua, fenomena kecanduan gawai pada anak ini merupakan tantangan serius bagi kelangsungan tumbuh kembang anak. Karena ketika anak mengalami adiksi gawai, fungsi-fungsi dalam kehidupan anak ini menjadi terganggu. Fungsi-fungsi sosial, terutama fungsi relasi dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman. Kemudian juga fungsi untuk mengikuti tugas dia untuk mengikuti pendidikan atau sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan rutin lainnya seperti beribadah. Dari sisi usia anak usia 13 sampai 17 tahun sangat rentan mengalami adiksi gawai. Karena pada anak usia tersebut, perkembangan bagian-bagian otak yang berfungsi mengatur dan merencanakan perilaku belum matang, sehingga ketika bagian otak ini terganggu, seorang anak akan sangat rentan untuk bersikap impulsif, termasuk dalam penggunaan gawai yang menyebabkan mereka mengalami kecanduan. Anak yang mengalami kecanduan tentu memiliki tanda-tanda yang pasti nanti akan diulas oleh para pembicara yang hadir hari ini. Tapi orang tua wajib betul-betul mengetahui hal-hal ini sehingga bisa bersama-sama mendeteksi dini adanya kondisi kecenderungan anak untuk kecanduan gawai. Apakah orang tua saja? Tentu tidak. Teman-teman sebaya juga memiliki peran bagi teman-teman mereka yang mungkin memiliki kondisi atau simptom kecanduan gawai. Demikian juga pihak sekolah. Berbagai hal yang Bunda sampaikan tadi tentulah bukanlah untuk menakut-nakuti ya, melainkan agar kita semua waspada. Pada kenyataannya, anak-anak kita di sisi lain adalah digital native yang terlahir di era globalisasi, di mana dunia ini menjadi tanpa batas, bisa diakses semudah kita mencentikkan ujung jari. Maka agar anak-anak kita dapat bertahan dan menjadi sumber daya yang unggul, menguasai teknologi informasi adalah kuncinya. Meskipun demikian, kami ingin dan kami harapkan anak-anakku semua tidak terjebak dalam sisi buruknya, tetapi menjadi jagoan pengguna gawai yang pintar dan bijaksana. Menggunakan gawai sesuai fungsi dan kebutuhan, serta jangan lupa untuk menjaga komunikasi dengan orang tua dan guru. Jika dalam penggunaan gawai yang dilakukan mulai dirasa mengganggu aktivitas harian kalian, atau kalian menemukan hal-hal negatif ketika menggunakan gawai. Beberapa pesan bisa kami sampaikan juga kepada orang tua dan pendidik yang hadir saat ini untuk dapat melakukan pencegahan terhadap kecanduan gawai terhadap anak.
Apa saja sih yang dapat dilakukan? Dapat menjadi role model yang baik dengan berikan contoh dalam penggunaan gawai untuk orang dewasa secara bertanggung jawab. Juga menunjukkan bahwa orang tua mampu mengatur waktu dengan baik, memisahkan penggunaan gawai untuk pekerjaan, dan juga bagaimana menata waktu sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengasuh anak, berinteraksi dengan anak dengan optimal, apalagi pada saat di rumah. Kemudian memahami tahapan usia dan tumbuh kembang anak pada saat kita mengenalkan gawai terhadap anak, ini juga penting, dan selalu jelaskan pada anak fungsi utama dari gawai yang akan diberikan. Dan ini yang penting berikutnya adalah anak ini adalah individu yang juga punya pandangan terhadap keinginan-keinginan dan kepentingan terbaik dia. Jadi libatkan anak dalam aktivitas-aktivitas pengaturan penggunaan gawai di rumah, kemudian juga libatkan anak sebanyak mungkin dalam aktivitas non-digital di sekitar lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Pantau terus dan awasi aplikasi-aplikasi yang digunakan anak dalam gawai yang diberikan untuk mengurangi risiko kecanduan. Kemudian berikan batasan pada anak dalam penggunaan gawai, serta dorong anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya ketika melakukan eksplorasi menggunakan gawai. Jadi anak selain diberi batasan juga perlu diberi stimulus untuk anak dipacu mengenali minat dan bakatnya dan eksplor lebih dalam dengan kemudahan teknologi yang ada. Dan bagi anak-anakku semuanya, kalian adalah generasi muda yang unggul dan berkualitas. Kami tentu optimis kalian semua bisa menjadi pelopor dan pelapor untuk menyebarkan informasi dan motivasi positif kepada teman-teman kalian mengenai program jagoan. Semoga kegiatan hari ini membawa semangat baru dan manfaat bagi kita semua. Hanya anak-anak yang berkualitas yang dapat menuju masa depan bangsa yang sejahtera. Demikian adik-adik, anak-anak, ayah bunda, beberapa hal yang dapat Bunda sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Ciput. Saya sendiri jadi lebih sadar bahwa peran orang tua dan lingkungannya sangat penting ya ternyata untuk perkembangan anak. Memasuki sesi diskusi dengan anak dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan psikiater, mari kita panggilkan moderator kece yang akan memandu sesi diskusi anak, yaitu Fahira Audrey Syaharani dari SMA Lab School Cibubur. The floor is your Kak Fahira. Ya, terima kasih banyak MC Zeta dan Elsa. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekaligus teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fahira Audrey Syaharani dari SMA Lab School Cibubur. Nah, pada hari ini saya akan memandu webinar Anak Jagoan 2, Jauhkan Adiksi Gawai, Optimalkan Potensi Anak, dengan tema pemanfaatan ruang digital untuk keunggulan anak. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu yuk, ruang digital itu apa sih? Nah, ruang digital ini memiliki banyak sekali potensi untuk dapat memberikan keuntungan dan dapat memberikan hal-hal positif bagi kita. Nah, tapi kalau kita tidak waspada dan tidak berhati-hati, bisa saja mendapatkan hal-hal negatif, serta keamanan kita akan terancam. Nah, oleh karena itu, webinar Anak Jagoan 2 ini diselenggarakan untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda, sekaligus agar orang tua, para guru, dan murid-murid sekalian mampu mengoptimalkan potensi diri, terutama di era digital ini. Dan serta tentunya, kita juga mampu menjaga keamanan dari diri kita di ruang digital. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya panggilkan narasumber kita yang akan berbagi cerita tentang pengalaman dan bagaimana cara mengoptimalkan potensi diri selaku remaja di ruang digital ini. Dan saya akan undang ke tengah-tengah kita rekan saya, pembicara Keanu dari SMA Lab School Romaun dan Sofia dari SMP Lab School Cibubur. Halo Keanu dan Sofia. Halo, selamat pagi. Semoga semua sehat-sehat ya. Halo, selamat pagi juga. Semoga sehat-sehat juga ya, yang lain. Nah, pertama-tama boleh dong perkenalkan diri, nama kamu, nama sekolah, dan kegiatan Keanu sama Sofia tuh akhir-akhir ini apa aja sih? Boleh dong dari Keanu duluan.
Oke, kenalin teman-teman, nama saya Kianu Andri Alisma Winata. Panggilannya sih Kianu aja cukup. Saya dari SMA Lab School UNJ atau Rawamangun ya, kesebutannya di Jakarta Timur. Sebagai pelajar tentunya memang kebanyakan waktu saya ini digunakan untuk belajar tentunya, baik di sekolah ataupun di rumah. Saya juga aktif di beberapa ekstrakurikuler, mulai dari seperti jurnalistik dan juga saya ada gerakan untuk peduli lingkungan gitu. Nah, tapi walaupun saya ini sebagai pelajar, saya pun juga menyempatkan untuk berkegiatan di luar sekolah. Saya ini juga cukup aktif ya di beberapa kegiatan-kegiatan organisasi dan juga donasi ya, charity, seperti berbagi sarapan, menyalurkan makanan di berbagai kota di Jakarta dan di Indonesia. Kemudian selama pandemi ini pun hingga sekarang saya juga memiliki sebuah acara talk show di YouTube. Jadi saya di situ membahas berbagai macam hal, baik dari kesehatan, bahkan juga pernah yang berhubungan dengan pendidikan, mulai dari tokoh-tokoh politis hingga selebriti dan juga bahkan orang-orang biasa gitu. Baik banget nih kalau dari Keanu. Nah, aku mau denger dong kira-kira kalau dari Sofia kegiatannya apa aja sih sehari-hari? Nah, baik. Hai semua, perkenalkan nama saya Andirana Sofia, bisa dipanggil Sofia atau Sofia aja ya. Saat ini saya bersekolah di SMP Lab School Cibubur dan kebetulan menjabat sebagai Ketua OSIS Fastra. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu nih untuk Yayasan Sejiwa yang telah mengundang saya sebagai pembicara di webinar Adiksi Gawai ini. Kegiatan saya sehari-hari tentunya yang pertama bersekolah sampai sore karena jadwal yang lumayan padat seperti kegiatan OSIS dan ekskul. Lalu rutinitas harian saya di rumah selain belajar, ibadah, dan aktivitas hobi adalah menyiram tanaman dan mengurus 7 kucing sendiri. Biasanya kalau di akhir pekan saya bermain game atau berjalan-jalan bersama keluarga saya kalau mereka di Jakarta untuk refreshing. Luar biasa nih dari dua narasumber kita, Keanu dan Sofia. Menarik ya ternyata Keanu ini bahkan punya talk show ya. Terus Sofia ini ada ketertarikan sama tanaman dan hewan ternyata. Nah, pertanyaan kedua aku mau nanya nih, apa aja sih yang bisa kamu lakukan di ruang digital? Aku mau denger dong dari Sofia duluan. Biasanya yang saya lakukan itu mencari informasi untuk tugas sekolah atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu aja sih. Kemudian mengakses e-book untuk refreshing, juga bermedia sosial agar tetap terhubung dengan teman-teman supaya tidak ketinggalan berita maupun cerita. Kalau misalkan Keanu sendiri, karena kita di Lab School kita pakai ada namanya e-labs, nggak tahu kalau di Cibubur gimana ya. Kalau di sini kita jadi ada e-labs itu buat membantu pembelajaran online. Jadi sekarang aja kita kalau misalkan ngumpulin tugas-tugas submission, semuanya itu udah via digital gitu. Jadi selain dari untuk belajar, tentunya ruang digitalnya juga dipakai untuk berbagai macam hal ya. Kayak misalkan tadi itu hubungan dengan teman-teman gitu ya. Kita bisa berkomunikasi. Bahkan seperti saat ini sekarang kita melalui Zoom ini kan juga karena bantuan dari teknologi digital gitu. Yang setidaknya kita mungkin harus ketemu langsung gitu ya. Sekarang bisa via digital seperti ini. Lalu dengan digital memang sekarang bisa kita bilang the world is in our hand ya. Karena kita mau ngapain aja bisa pakai gadget. Kita mau bikin suatu gerakan, kita mau bikin kampanye, kita mau belajar, kita mau bermain pun, semuanya bisa kita manfaatkan dengan bantuan teknologi digital. Tapi tentu kuncinya kita harus bijak dengan penggunaannya. Luar biasa nih dari dua narasumber kita, penggunanya positif-positif banget nih ya ternyata. Untuk belajar, untuk membantu aktivitas sehari-hari juga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, aku penasaran banget nih dari Keanu dan Sofia. Sehari-hari nih Keanu dan Sofia tuh biasanya main gadget tuh berapa lama sih? Aku mau dengar dari Keanu duluan, boleh kali ya? Berapa lama ya? Sebentar, kalau nggak salah nih ya, kita sebenarnya bisa cek loh. Dengan membuka aplikasi settings atau pengaturan di handphone teman-teman, di semuanya ada kok. Mau itu Android ataupun iOS, iPhone, itu kita bisa cek. Nah, ini sekarang Keanu udah pegang handphone nih. Tuh, kita kelihatan nggak ya? Maaf. Gimana nih? Aku matiin bentar ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ternyata sehari itu average-nya Keanu sekitar 4 jam kalau misalkan menurut aplikasi ini. Jadi penggunaan gadget itu kadang-kadang bisa berbahaya kalau misalkan kita sampai lupa dengan waktu ya. Jadi kita harus bisa mengetahui berapa lama kita penggunaannya, apa saja sih yang kita buka, kita kerjakan dengan gadget. Dan ini
sebuah fitur yang bisa membantu sekali teman-teman. Karena kita bisa lebih memahami seperti apa sih kebiasaan kita dalam menggunakan gadget. Gitu. Kalau Sofia gimana? Jangan-jangan lebih lama nih. Bener banget nih Kak Keanu, saya juga sering ngeliat yang screen time itu sebelum tidur buat ngecek berapa lama sih sebenarnya saya tuh seharian ngeliat HP. Jadi kalau saya dulu sebelum pandemi, ibu saya membatasi waktu saya menggunakan HP itu hanya 1-2 jam sehari. Itu pun kadang sebuah reward, kalau dihukum ya kadang tidak sama sekali. Namun setelah pandemi, karena menjalani PJJ, waktu saya menggunakan HP berubah menjadi di atas 2 jam. Kalau dihitung kurang lebih, berapa ya? Kurang lebih 5-7 jaman. Tapi belakangan ini setelah tahu bahwa penggunaan HP yang pantas untuk usia saya itu 5 jam, saya berusaha menguranginya. Karena saya tuh juga memakai kacamata karena berlebihan melihat layar HP atau laptop. Jadi saya mencegah tidak ingin minusnya bertambah. Jadi pada pakai screen time ya, luar biasa nih. Kalau Keanu nih 4 jam, kalau Sofia nih ternyata tergantung ya, bisa ganti-ganti apalagi pandemi dan sekolah online. Ya, oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih hal-hal yang bisa bikin Sofia dan Keanu takut kalau berada di ruang digital? Aku mau tanya dari Sofia duluan. Kebetulan saya pernah punya pengalaman jelek, yaitu dikirimin pesan yang kurang pantas di IG ya, medsos. Sejak saat itu saya semakin ketat menyeleksi follower di IG. Apalagi kalau nggak ada mutualannya, saya nggak konfirmasi pertemanannya. Bagi data pribadi seperti nomor HP, lokasi, dan tempat tinggal. Contohnya ketika saya pergi ke suatu tempat atau ke restoran, menonton film, saya baru membagi fotonya yang ada lokasinya setelah saya meninggalkan tempat itu. Pasti ada ya yang bisa membuat kita merasa khawatir dengan teknologi digital. Karena di saat ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan, ada sisi negatifnya. Sebenarnya kalau bagi saya ada 2 sebenarnya yang sangat bikin saya takut gitu. Yang pertama adalah takut atas perlindungan data. Ya, karena kan seperti kita tahu ya, sekarang ini jejak digital kita tuh bisa ketinggalan di mana-mana. Kita buka sesuatu, kita pernah ngomong sesuatu di Twitter atau misalkan di media platform lainnya, di kemudian hari bisa keluar hal tersebut lagi. Makanya kemarin pada saat saya dengar akhirnya sempat diresmikan juga Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi oleh DPR dan ditandatangani oleh Pak Presiden kalau nggak salah bulan September atau bulan Oktober kemarin ini. Saya senang sekali karena sekarang sudah mulai ada lagi peraturan-peraturan yang menjaga gitu ya, proteksi data pribadi kita. Jadi memang kalau misalkan di ruang digital saya selalu menghindari yang namanya sharing-sharing info-info yang nggak perlu. Kalau misalkan ada formulir, saya cek lagi, ini perlu nggak ya saya isi gitu. Yang kedua adalah cyberbullying, karena memang selama di digital ini kan ada yang namanya anonimitas ya. Jadi orang kadang-kadang suka bisa share sesuatu, tapi merasa terlindungi, karena kan nggak tahu itu orang siapa, ya kan ya. Nah ini sesuatu yang sangat saya khawatirkan, apalagi kan dari SMP saya waktu sering sempat sharing-sharing mengenai lingkungan. Ya, dengan digital ini sebenarnya juga membantu saya untuk mengkampanyekan isu-isu tersebut. Saya dulu pernah bikin ada namanya 730 Plastic Waste. Pernah ada suatu ketika waktu itu ada komen yang kurang baik begitu, yang menganggap bahwa ini tuh sesuatu yang tidak penting, tapi dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak senonoh gitu. Sampai-sampai akun tersebut akhirnya ke-ban loh waktu itu, sampai kehapus. Ini membuat saya menjadi semakin merasa harus berhati-hati nih, bagaimana supaya kita itu bisa menjaga jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Karena memang penggunaan bahasa kita tuh harus dijaga. Karena walaupun bisa berkedok anonimitas, nanti itu pasti bisa ketahuan juga cepat atau lambat. Apalagi kan teman-teman sekarang udah SMP, udah SMA, nanti akan lanjut ke perguruan tinggi dan kemudian bekerja, itu bisa terdeteksi. Kalau misalkan kita mau masuk lamaran ya, mau kerja di mana, mereka pasti akan melakukan yang namanya background check. Terus kalau misalkan mereka menemukan sesuatu yang nggak baik nih mengenai kita akan berbahaya sekali. Akan mengotori nama kita, gitu. Iya, bener banget nih dari Keanu dan Sofia. Sosial media ini ternyata lumayan mengerikan ya untuk beberapa dari teman kita. Nah, apalagi adanya peraturan-peraturan sekarang nih yang harus menjaga identitas pribadi kita. Terus luar biasa nih juga action untuk menghindari cyberbullying yang ada di media sosial. Betul ya? Nah, selanjutnya pertanyaan yang aku penasaran juga nih. Manfaat apa sih yang Keanu dan Sofia ini bisa dapatkan di ruang digital sehari-hari?
Boleh dong, aku mau tahu dari Kiana duluan. Oke, secara manfaat memang teknologi digital ini sangat membantu ya. Seperti tadi kan Kiana sempat mention bahwa the world is in our hand gitu ya. Semuanya bisa kita lakukan dari handphone. Dari sisi positif, kita bisa lihat pertama komunikasi. Kita bisa memudahkan komunikasi dengan siapapun. Kemudian juga menjadi informasi, berita, messages yang tadinya membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu dan berbulan-bulan, sekarang dapat disampaikan dalam hampir seketika gitu. Kemudian kesehatan, mungkin dokter Siste juga merasakan ya, dengan sistem pencatatan dan juga rekor-rekor pasien, sekarang semuanya ini kan sudah dicatat secara digital, jadi bisa diakses lebih mudah dan lebih aman gitu. Jadi kalau misalkan ada kebakaran atau misalkan ada bencana, karena sudah tersave di cloud atau lain sebagainya, bisa kita akses di kemudian hari. Pendidikan juga sangat membantu sekali. Seperti kemarin pada saat pandemi, kita tetap bisa belajar ya dengan bantuan teknologi-teknologi ini. Sport, travel, dan bahkan juga pekerjaan sekarang banyak yang sangat dibantu oleh digital. Nah, selama pandemi ini kan Kiana tadi sempat mention ya, bahwa Kiana ini waktu itu sempat bikin talk show. Ini talk show itu jangan sangat terbantu, karena semuanya itu dimulai dengan ruang digital. Saya waktu itu menginterview tamu via Zoom, mengeditnya pun juga di komputer, mempublikasikannya juga melalui komputer. Jadi kalau misalkan cara positif tentu banyak ya, hanya kita harus perhatikan, jangan sampai kita bisa mencapai suatu kecanduan, karena memang handphone atau gadget itu didesain untuk menjadi suatu barang yang adiktif gitu. Bahkan dulu saja ada namanya Tristan, siapa saya lupa, arsiteknya di Google. Beliau ini pernah menyampaikan bahwa dia mendapatkan ide untuk bikin pull to refresh, ya, yang kita swipe ke bawah supaya bisa memperbarui laman, itu terinspirasi dari slot untuk judi. Nah, bahaya kan? Karena memang dari awal itu ternyata handphone itu didesain untuk menjadi barang yang adiktif, sehingga menjadi kita lah yang harus bisa membagi dan juga menjaga ya penggunaan kita. Kalau saya, manfaat yang saya dapatkan dari ruang digital itu, saya bisa memeriksa kebenaran suatu informasi dengan mencari sumbernya dari portal berita yang kredibel. Kalau berupa gambar, bisa mencari sumber gambarnya di feature Google Lens, yaitu dengan cara memasukkan foto yang akan di-scan langsung oleh Google Lens-nya. Selanjutnya, otomatis akan ada sumber dari gambar tersebut. Manfaat lainnya adalah mendapat ilmu dan pengetahuan yang diperlukan, membaca fiksi atau komik seru, dan tetap terhubung dengan orang tua saat mereka berada di luar kota, teman-teman, dan juga keluarga besar. Ternyata dari manfaatnya itu ada sisi positif, tapi jangan lupa juga ternyata dari sisi negatifnya juga ya. Nah, untuk selanjutnya, aku juga penasaran nih, gimana sih cara Keanu dan Sofia membagi waktu dalam ruang digital? Apalagi kan Keanu Sofia ini disibukkan dengan organisasi ya. Nah, aku penasaran banget nih, cara managing waktu Keanu dan Sofia dalam ruang digital ini gimana ya? Aku mau tahu dong jawabannya dari Sofia duluan. Baik, ketika saya manajemen waktu, berbagi waktu itu, saya mengerjakan yang penting-penting dulu, seperti tugas sekolah dan OSIS, kemudian menyelesaikan tanggung jawab saya di rumah, seperti mengurus tanaman dan kucing yang tadi. Setelah semua selesai, baru deh saya membuka medsos atau e-book untuk hiburan. Kadang saya juga menyetel alarm agar bisa sadar waktu. Kalau saya sama mungkin ya, agak mirip juga nih sama Sofia. Pertama kita emang harus bikin listing prioritize ya. Tapi kalau misalkan Kiana biasa dibagi lagi ke dalam per hari. Jadi apa nih yang mau kita capai di hari ini nih? Apa goal kita nih? Apa aja kita bikin listnya? Mungkin 3-4 hal gitu di dalam handphone aja atau di notes kecil kalau misalkan suka menulis. Jadi pertama kita set dulu goalnya apa. Lalu kalau Kiana sebenarnya juga suka ada habit, kebiasaan untuk bikin schedule. Kan di aplikasi kalender ada tuh. Jadi kita suka bikin jam-jam berapa, mau ada kegiatan apa. Kayak misalkan acara ini pun juga saya catat gitu ya. Lalu kemudian biasanya yang paling penting nih ya, kalau misalkan lagi mengerjakan tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya, apalagi kita sama-sama lab school nih kan susah ya, banyak banget tugas-tugasnya, banyak kerjaannya, ya nggak Sofia? Jadinya pasti di sela-sela tersebut kita harus sediakan juga waktu istirahat. Jadi misalkan udah kerja nih 2 jam, 3 jam, nanti harus ada waktu nih 15 menit untuk kita sekedar baik keluar, atau kita nggak ngeliat gadget lah untuk sekian waktu, minum teh, dan lain sebagainya. Sehingga kita punya otak pun juga jadi nggak penat, jadi nggak terlalu full gitu. Untuk mengetahui prioritasnya keren-keren banget nih. Nah, managing waktu dari Keanu Sofia ini juga luar biasa banget. Nah, tapi jangan lupa juga untuk menghibur diri sendiri ya setelah ada penat-penat gitu kan ya. Nah,
Selanjutnya, aku juga penasaran banget nih dari Keanu sama Sofia. Menurut Keanu dan Sofia ini perkembangan teknologi digital tuh ke depannya seperti apa sih? Aku penasaran banget nih jawaban dari Keanu. Oh iya, oke, secara teknologi kita bisa kita perhatikan dari dulu. Selalu yang namanya perkembangan pasti selalu akan ada. Hanya saja kita harus perhatikan apakah perkembangannya itu nanti sesuatu yang baik atau sesuatu yang kurang baik begitu. Nah, dari sisi positif, trennya nih ya, sepertinya the future is digital. Ya, sebagian besar dari masa depan ini akan banyak bergantung pada teknologi ya. Seperti kita lihat bahwa banyak juga pekerjaan yang sudah digantikan, teller bank, kemudian juga petugas-petugas untuk di gerbang tol, gerbang parkir itu sudah digantikan oleh teknologi-teknologi digital. Riset-riset bidang sosial, politik, kesehatan itu pun juga dengan pemanfaatan dari beberapa teknologi-teknologi digital. Bahkan yang kita baru-baru ini juga sempat dengar nih ya, ada namanya metaverse, nggak tahu ya pernah dengar atau enggak. Ini sebuah teknologi baru yang dibuat dari Facebook. Jadi kita sekarang akan ada juga yang namanya virtual world. Jadi kita bisa masuk, kita bisa ada meeting, bisa kita menulis, kita belajar di dalam sebuah ruang digital begitu. Menurut saya, pastinya perkembangan teknologi ke depan tuh akan semakin canggih dan mutakhir ya. Dan menggunakan smartphone itu udah menjadi hal yang mutlak. Contohnya pembayaran resto di beberapa mall sekarang sudah menggunakan QR code yang di-scanning dari HP, tidak menerima uang tunai lagi. Sekarang di lainnya juga bisa kan. Lalu paperless atau mengurangi penggunaan kertas akan semakin membudaya karena segala transaksi sekarang bisa dilakukan melalui m-banking. Kemudian pelajaran bisa diunduh, tugas atau ujian sekolah dapat dikerjakan langsung di situs yang disediakan oleh sekolah itu. Sehingga kita tidak hanya berhemat menggunakan kertas, tapi juga lebih praktis, cepat, dan transparan. Banget nih, aku setuju juga dari Keanu dan Sofia pendapatnya. Setengah dari aktivitas di dunia ini tuh udah bisa banget dibantu dengan teknologi yang sudah berkembang ya di saat ini. Pertanyaan terakhir, apa sih harapan yang Keanu dan Sofia punya untuk teman-teman semuanya mengenai ruang digital ini? Saya harap mungkin ya teman-teman bisa lebih bijak lagi dengan penggunaan teknologi, karena walaupun dari budaya-budaya di sekolah ataupun juga dari orang tua sudah membiasakan kita mungkin untuk bisa membagi waktu terhadap penggunaan teknologi atau gadget gitu ya. Dan juga sekarang udah ada peraturan dan undang-undang yang melindungi data pribadi. Tapi at the end of the day, it all up to you bahwa bagaimana kitalah yang harus menentukan bagaimana kita mau menggunakan teknologi tersebut. Apakah untuk hal yang baik atau untuk hal yang tidak baik begitu. Jadi teman-teman harus berani untuk bisa memilah gitu. Apa saja nih konten-konten yang boleh dibuka, apa saja yang nggak boleh kita buka. Kalau misalkan tadi saya sempat baca di chat ada, saya lupa tadi siapa nih, sempat bertanya bagaimana kita bisa supaya nggak kebocoran data ya. Tadi ini siapa nih, Muhammad Adriansyah. Teman-teman, kita juga harus berhati-hati dalam membuka website. Jadi biasakan untuk nggak sharing data-data yang nggak perlu gitu. Kalau misalkan ada wifi gratis di tempat umum, cek dulu, jangan sampai malah ternyata itu adalah celah untuk mereka mencuri data kita. Atau misalkan website-website yang phishing, website-website palsu, itu juga kita harus coba untuk hindari, kita cross check gitu. Jadi berbijaklah, selalu pantau waktunya, jangan sampai kita ini mencapai suatu tahap adiksi ya, yang nanti pasti akan lebih paham lagi dijelaskan oleh Dr. Siste, karena kalau misalkan udah sampai mengganggu rutinitas ataupun bahkan tidur ya, sampai mengganggu waktu istirahat itu sudah sangat parah sekali. Jangan sampai tercapai hal-hal yang seperti itu. Sofia, ada nggak tips-tips lainnya? Ada dong, Kak. Benar ya kata Kak Keanu, harapan saya kita bisa bersama-sama menjaga etika bermedsos ketika membuat status atau berkomentar. Bayangkan kalau kita tuh berbicara langsung dengan orang lain di dunia nyata, karena seperti yang sebelumnya tuh jejak digital kan tidak akan bisa dihapus, jadi selalu berhati-hati. Kemudian jauhi perundungan di ruang digital, hindari menyebarkan informasi yang belum jelas. Dan seperti yang tadi, meskipun pengirimnya tuh anonim seperti dari Manifest atau NDL dan lain-lainnya, dan yang terakhir, berhati-hati ketika memposting konten di akun pribadi. Mari dipikir ulang sebelum memposting apakah konten kita benar, penting, bermanfaat, dan tidak merugikan diri sendiri juga orang lain. Itu aja sih buat teman-teman, dan salam semangat. Biasa nih Keanu dan Sofia. Terima kasih banyak ya Keanu dan Sofia yang sudah berbagi pengalaman dan tipsnya di dunia digital. Semoga teman-teman yang di rumah bisa banget nih menerapkan juga tips-tips yang sudah diberikan dari Keanu dan Sofia tentang menggunakan gadget secukupnya dan mengoptimalkan potensi lewat dunia digital.
Sampai jumpa di lain waktu, Kiana dan Sofia. Terima kasih. Sampai jumpa juga Kak Fahira. Terima kasih.